Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah 677,77 km dan jumlah penduduk sebanyak 739.800 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024. Penempatan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara sejak 31 Maret tahun 2026 sesuai surat izin dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 550-2/Sek-2/2/3/2026 tanggal 31 Maret tahun 2026 berlokasi di Jalan Kolonel Sutaji, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dibentuk pada tanggal 31 Desember tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 dan peresmian operasionalnya pada tanggal 5 Desember tahun 2022. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara membawahi 3 pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Tanjung Selor kelas 1A, Pengadilan Agama Tarakan kelas 1B, dan Pengadilan Agama Nunukan kelas 2. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara mempunyai moto dahsyat. Tugas pokok dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ialah 1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. 2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di wilayah Kalimantan Utara. 3. Kawal depan Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Visi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yaitu terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang agung. Misinya menjaga kemandirian pengadilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan di Provinsi Kalimantan Utara, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Tim Pembangunan Zona Integritas telah melakukan berbagai perbaikan di berbagai bidang yang meliputi 6 area. Area 1. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, mindset, serta budaya kerja, culture set individu pada unit kerja, yang dibangun menjadi lebih baik sesuai tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Manajemen perubahan dilakukan melalui peran aktif pimpinan sebagai role model bersama agen perubahan dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Area 2. Penataan tata laksana. Penguatan tata laksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur dengan melakukan penyederhanaan proses bisnis melalui SOP yang tepat dan cepat. Memaksimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang kepaniteraan, diantaranya aplikasi SIP Pebanding, Kinsatker, dan Muklis On. Di bidang kesekretariatan, diantaranya aplikasi Sikep, Komdanas, Sadewa, serta keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial Facebook, YouTube, Instagram Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.
Area 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan meningkatkan profesionalisme, ketatan, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan SDM aparatur PT.A Kaltara. Dalam hal pengembangan SDM dilakukan dengan mengadakan bimbingan teknis bagi satker di wilayah hukum, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, mengikuti diklat dan pola promosi mutasi untuk pengembangan karir jabatan sesuai kompetensi melalui rapat Baperjakat. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan menerbitkan surat keputusan tentang pedoman penyusunan dokumen kinerja sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen IKU, RAK, dan lain-lain. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam setiap proses perencanaan kinerja. Pelaksanaannya membuahkan hasil positif berupa penilaian SAKIP tahun 2024 yang mendapat nilai B. Dari Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, pencapaian lain meliputi realisasi anggaran tahun 2025, yaitu DIPA 01 sebesar 99,85% dan DIPA 04 sebesar 99,55%. Penyelesaian perkara kurang dari 1 bulan, minutasi dan publikasi putusan diselesaikan dalam 1 day minute, 1 day publish. Area 5. Penguatan pengawasan berfokus pada penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN dan memanfaatkan e-Binwas dan Wastitama. Dalam melakukan pengawasan bidang dan daerah dilakukan secara berkala setiap triwulan. Akses CCTV online, penerapan ruang tamu terbuka, menanggapi setiap bentuk pengaduan, diantaranya melalui email, WhatsApp, dan SIWAS. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan. Area ini berfokus pada peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan melengkapi fasilitas. Tempat parkir, jalur evakuasi, ruang tamu terbuka, TV media, ruang PTSP, serta kompensasi layanan 5S dan ucapan terima kasih dari petugas PTSP. Ada pula inovasi lainnya berupa audiobook paduan layanan disabilitas dan aplikasi MAL 3-in-1 yang memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendaftarkan perkara secara online dan mengetahui anggaran perkara, prodeo, dan sidang keliling secara real-time. Keberhasilan perubahan di 6 area komponen pengungkit zona integritas telah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Terbukti dari nilai survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tahun 2025, yaitu 100, dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Terbukti dari nilai survei eksternal Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik tahun 2025, yaitu 99,49.